kami semua rindu untuk mendengar. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk saudara-saudara sekalian. Ya, ibadah hari ini tanggal 21 April ini pas hari Kartini ya ternyata. Iya. Terakhir saya share di sini mungkin Februari ya. Bulan lalu saya share di Bali. Sekarang Pastor Yonya yang kesini, Balinya yang datang ke sini. Iya, saya baru reschedule jadwal saya ke Bali karena dalam 3 bulan ini saya padat di kampus, jadi saya baru akan kembali lagi Juli. Jadi Pastor Yonya yang datang ke sini. Oke, kita sudah masuk di bulan keempat, mau masuk bulan kelima, dan kita sudah tahu bahwa di sepanjang 2024 ini kita mau belajar dan kita mau sungguh-sungguh memastikan bahwa Jesus is an irreplaceable person. Yesus memang betul-betul tidak tergantikan dalam hidup kita, dan itu yang terus kita pelajari sepanjang minggu dalam ibadah kita, dalam kita berusaha semakin mengenal akan Yesus. Jesus is an irreplaceable person. Dan saya sekali lagi mengajak kita untuk mendeklarasikan nats pembimbing kita. Seperti biasa, saya ajak kita berdiri, kita ucapkan dengan keras supaya sorga mendengar, alam roh mendengar. Mazmur 73 ayat 25, 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik di sorga maupun di bumi, tidak ada yang menyamai Yesus. Tidak ada yang lebih kita butuhkan. Ini sebetulnya kalimat B ini sebetulnya hati-hati loh kita mengucapkannya, benar gak sih? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kita kalau ngomong begini, sorga dengar loh. Nanti lalu sepanjang 1 minggu ke depan, setiap hari kita hidup, sorga lalu malaikat lalu bikin laporan. Apa benar nih? Apa benar nih Kevin hanya mengingini Yesus? Apa benar nih Josie? Apa lu benar-benar hanya mengingini Yesus? Dinilai sama malaikat karena sudah ngomong tadi. Kita pastikan bahwa nats ini betul-betul hidup kita, bukan cuma sekedar kita baca. Karena memang kita sudah sekian bulan berjalan ya, kita terus-menerus diajarkan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Allah, tidak ada yang bisa menggantikan Yesus, apapun dan siapapun tidak ada. Kita belajar sejarah, ada bangsa yang namanya bangsa Israel, bangsa pilihan yang perjalanannya mendominasi perjanjian lama khususnya, dan juga masih perjanjian baru masih tentang bangsa Israel. Apakah bangsa Israel pernah berusaha menggantikan Allah? Pernah, bahkan sering. Ini salah satu kejadian yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Ini kebetulan kita sudah 3 bulan saya nggak ada koas, sekarang ada koas CPD 56. Mungkin sambil kita kenal dengan mereka ya. Saya undang berdiri Kevin. Nah, ini Kevin ini Marga Ginting. Siapa yang terdekat atau saudara Pak Kevin? Ada mic? Kevin pegang mic. Oke, kamu lihat gambar ini? Ini gambar apa kira-kira Kevin? Ini kalau nggak salah dokter, ini saat bangsa Israel nyembah berhala itu lembu emas, baal lembu emas. Iya betul. Kira-kira kamu masih ingat nggak? Kira-kira kenapa sih mereka menyembah lembu emas kira-kira? Kalau nggak salah itu waktu itu Musa 40 hari 40 malam naik ke gunung, menerima 2 loh batu. Lalu ternyata pas dia turun, bangsa Israel itu udah nyembah lembu emas. Mereka nggak sabar buat nantikan Musa di atas. Iya, lumayan ya pengetahuan sekolah minggunya kayak gitu. Berarti lu waktu kecil pernah sekolah minggu ya? Nggak bolos ya? Lumayan. Karena beberapa murid yang lain yang saya tanya nggak bisa dijawab. Iya, jadi ketika ini dan sejarah di Alkitab dicatat kalau Bapak Ibu Saudara ada yang
lupa dengan pelajaran sekolah minggunya. Ini dari Keluaran 32. Jadi Musa sedang menerima 10 hukum Taurat dan sejumlah pengajaran Tuhan untuk kehidupan bangsa Israel, kehidupan kita manusia. Lalu bangsa Israel mulai nggak sabar, aduh Musa lama amat. Akhirnya mereka memaksa Harun untuk bikin Allah yang bisa dilihat, karena orang-orang di bangsa-bangsa di sekitar mereka di situ menyembah Allah yang bisa dilihat, menyembah berhala. Mereka berada di tengah-tengah lingkungan yang memang menyembah berhala. Jadi mereka pengen seperti itu. Mereka memaksa Harun untuk membuat anak lembu emas dan mereka lalu beracara di situ. Apakah anak lembu emas ini bisa mengantar mereka menuju tanah perjanjian? Bisa nggak, Kevin? Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Bahkan riwayat lembu emas berakhir di situ juga. Begitu Musa turun, Musa marah, Tuhan marah. Lalu disitulah Lewi diistimewakan di kejadian ini. Siapa yang nggak ikut menyembah? Ternyata Lewi. Jadi memang Lewi itu teristimewa di hati Tuhan. Karena itu saya sangat menghormati juga kaum Lewi yang ada di rumah Tuhan ini. Saya sangat menghormati karena Lewi itu istimewa di hati Tuhan. Istimewa di hati Tuhan. Ketika itu lalu suku Lewi kan yang menghukum ada 3.000 orang meninggal saat itu karena Tuhan memang sangat murka, dan berakhirlah riwayatnya anak lembu emas itu tidak berhasil. Usaha manusia menggantikan Allah dengan anak lembu emas tidak berhasil. Bangsa Israel, apakah dengan kejadian ini lalu bangsa Israel, ya itu pelajaran yang sangat bagus, berarti mulai sekarang tidak ada yang bisa menggantikan Allah. Apakah begitu? Enggak. Mereka kembali dalam sejarah, kembali lagi menyembah berhala. Saya suka menggodai murid-murid saya kalau mengulangi kesalahan yang sama. Saya bilang gini, keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kenapa manusia melakukan kesalahan yang sama berkali-kali? Karena manusia memang bukan keledai. Lebih dari itu. Ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan, ketika ini saya mengambil satu saja kisah ketika mereka ini di 1 Samuel 4, tabut perjanjian waktu itu. Lalu tabut perjanjian dilarikan oleh bangsa Filistin. Ketika itu Israel sedang perang lawan Filistin, Israel kalah. Lalu Israel bilang gini, kita bawa tabut aja untuk berperang. Mereka, bangsa Israel sedang dalam posisi tidak menyembah Tuhan, sedang dalam posisi menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan mengirim orang Filistin untuk menghajar orang Israel. Lalu Rasul bilang gini, kita bawa tabut ke peperangan. Nanti tabut ini kan menggantikan Tuhan. Nanti dengan tabut ini kita bisa menang. Apa yang terjadi? Begitu tabut sampai di medan perang, tabutnya dibawa oleh Filistin. Tabut tidak bisa menggantikan Tuhan. Kita bisa banyak barang-barang yang sepertinya. Saya punya pasien di mejanya selalu ada Alkitab, tapi nggak pernah saya lihat dibuka Alkitabnya. Ditaruh aja, jadi seperti jimat ya, seperti jimat. Ditaruh aja. Dia bilang kalau ada Alkitab berarti nanti Tuhan melindungi. Bukan Alkitabnya yang melindungi. Hadirat Tuhan harus datang. Kalau bangsa Israel tidak menghadirkan Tuhan, mau bawa tabut, mau bawa apa, itu tidak akan bisa menyelamatkan. Maka kalahlah bangsa Israel dalam peperangan lawan Filistin. Kemudian sesudah ini kisah Samuel ini hakim yang terakhir. Lalu sesudah itu ada raja kan. Israel minta raja, Tuhan kasih Saul. Saul nggak lama karena dia menyakiti hati Tuhan. Kemudian Tuhan angkat Daud. Daud berkenan kepada Tuhan, maka keturunannya akan terus mewarisi kerajaan. Salah satu keturunan Daud, ternyata keturunan Daud banyak yang juga menyakiti Tuhan, banyak yang juga menyembah berhala. Ini cerita ini adalah di 2 Raja-Raja 16, ada Ahas Raja Yehuda, keturunan Daud, tapi menyembah berhala dan membawa bangsa Israel menyembah berhala. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 16, kita akan lihat salah satu kejahatan Ahas yang dicatat di Alkitab adalah dia mempersembahkan anaknya kepada Baal. Luar biasa kejahatan Ahas. Dan apakah dengan penyembahan mereka kepada Baal, apakah dengan menggantikan Allah dengan Baal, mereka berhasil mencapai tujuannya? Mereka bisa membebaskan diri dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang terus-menerus mau menyerang mereka? Tidak. Bahkan pada akhirnya
Sesudah kesabaran Tuhan habis, sesudah raja-raja berikutnya terus-menerus menyembah berhala, akhirnya raja terakhir kalau saya nggak salah Zedekia, maka mereka dibuang ke Babel. Selama 70 tahun mereka dibuang. Kalau kita lihat di peta ini, Babel segitu jauhnya ya dibandingkan dengan tadi. Kalau Mesir ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Mesir dekat Israel cuma segini nih, yang 40 tahun berputar-putar itu cuma segini. Jauh lagi ke Babel. Jadi Tuhan memang menghukum bangsa Israel karena begitu luar biasa berusaha menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala, berganti-ganti model berhala yang mereka sembah. Tuhan akhirnya menjatuhkan hukuman, bangsa Israel dibuang ke Babel. Berhala, apapun yang menggantikan Tuhan tidak pernah bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah menggantikan Tuhan. Sekarang, ini kan tadi kita cerita bangsa Israel, kita cerita sejarah yang sudah terjadi. Dalam hidup kita sekarang, apakah kita pernah, apakah kita berkali-kali menggantikan Yesus, menggantikan Allah dalam hidup kita? Pernah apa enggak sih? Sering, pasti sering. Apa yang paling sering menggantikan Yesus dalam hidup kita? Yang paling sering, nih. Ini yang paling sering, ini yang paling dicari orang kan? Yang paling dicari orang. Mungkin saya mau minta pastor kesayangan saya untuk iringi kita. Kita coba nyanyikan lagi ini nih. Masih ingat nggak waktu kita bicara priority? Kita menyanyikan lagi ini bersama-sama. Coba kita nyanyikan lagi. Ini yang paling dicari orang. Dan seperti kemarin ya, yang ini nyanyi seberapa? Tukar ya, dan ini yang nyaut ya. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang. Murid-murid saya mungkin belum kerja, belum merasa. Tapi kita yang sudah kerja, kita ngerasa loh. Berapa persen dari pikiran kita seharian memikirkan sesuatu yang untuk mendatangkan uang. Memang sih uang kita perlukan, betul. Ini saya di Bali di kerajaannya Pastor Rio. Ini kita ada di salah satu kedai es krim yang terkenal. Setiap kali saya ke Bali, kita pasti ke situ. Nah, ketika saya berhadapan dengan kasir, apa yang saya butuhkan? Ini kan uang. Adakah yang bisa menggantikan uang untuk saya bisa membayar di kasir? Tidak ada. Wah, berarti yang kita butuhkan adalah uang. Dan betul kan tadi teorinya ya. Apa yang dicari? Karena ini kok saya nggak bisa datang ke kasir bilang kami tim gembala dari Gesim maka kami harus digratisin. Nggak bisa. Berarti benar dong ini yang paling dicari orang. Selain ke kedai es krim, kami juga menikmati alam yang indah di gunung apa ya Pastor? Kintamani ya? Iya. Di Kintamani. Alamnya indah, makanannya enak. Lalu di kasir, apakah saya bisa menghadirkan ini daftar nama kami adalah hamba Tuhan, lalu gratis? Kagak bisa. Tetap aja nih mesti keluar. Berarti ini dong yang paling dibutuhkan gitu ya. Seolah-olah memang kita butuhkan uang dong. Jadi terus katanya Tuhan nggak bisa digantikan. Ini kok jadi yang dibutuhkan uang? Dari mana saya punya uang? Nah, gitu ya. Dari mana kita punya uang? Kita kerja dan dari mana kita bisa kerja, kita bisa punya kekuatan untuk kerja, kita bisa berjalan, kita bisa berpikir, kita bisa bernapas. Dari mana? Ini salah satu ayat yang sangat memberkati saya di Ulangan 8 ayat 18 ketika saya memikirkan bagaimana Tuhan untuk apa Tuhan memberkati kita. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan yang kasih kekuatan untuk bisa mendapatkan berkat.
Tapi berkat itu untuk meneguhkan perjanjian yang sudah Dia ikrarkan dengan kita, untuk memuliakan Dia. Kekuatan kita untuk bekerja, semua itu kita dapatkan dari Tuhan. Ini kejadian tahun 2018, jemaat lama tahu, jemaat baru mungkin nggak tahu, murid-murid saya juga mungkin nggak tahu. Ini yang saya alami di tahun 2018, saya mengalami kecelakaan. Pintu lift kalau mau nutup, lalu kita masuk, pintu liftnya tahu diri ya, mundur, gitu ya. Pintu di mana pintu geser, kalau kita ada orang mundur dong. Tapi di tahun 2018 saya mengalami kecelakaan di ruang operasi. Ketika saya mau masuk ke ruang operasi, pintu OK-nya tiba-tiba entah bagaimana menerjang saya sampai saya terpelanting dan tulang belakang saya 3 ruas retak. Kalau menurut dokter ortopedi saya itu seperti jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Dan ketika itu saya sudah pasrah. Saya sempat berpikir, saya lumpuh. Seumur hidup saya akan di tempat tidur atau akan di kursi roda. Saya sudah berpikir panjang ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Firman menopang. Dan saudara lihat sekarang saya tetap bisa berjalan. Setiap pagi kalau saya berdoa, saya selalu bilang, Tuhan terima kasih, aku bisa berjalan. Karena dengan kecelakaan yang saya alami, saya sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa berjalan lagi. Itu kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih kekuatan itu, saya sekarang di kursi roda. Luar biasa pertolongan Tuhan. Amin. Di tahun 2020, jemaat lama tahu, jemaat baru mungkin belum tahu, koas mungkin belum tahu. Saya diizinkan Tuhan mengalami penyakit yang berat, tumor otak. Ada yang sudah lewat neurologi dari kalian? Di neurologi itu ada operasi yang namanya VP shunt. Kalian tahu pasien VP shunt? Saya menjalani VP shunt. Pasien VP shunt di rumah sakit tempat saya bekerja, tidur di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, dilayani apapun juga, makan, minum, mandi dilayani, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena masalah otak itu kan bukan masalah yang mudah. Saya mengalami 2 kali operasi, satu operasi VP shunt, satu lagi operasi gamangan. Dan saya ketika itu saya ingat Pastor Rio kasih chat saya, dokter, ini tidak akan merenggut apa-apa dari dokter. Ini hanya peperangan sementara dan Tuhan sudah keluar sebagai pemenang. Saya sangat diberkati ketika itu. Saya waktu itu saya sudah nggak tahu kan mau bikin apa. Siapa yang bisa untuk supaya jangan diabetes, hindari manis, oke. Untuk supaya jangan mencret, jangan makan sembarangan, oke. Tapi untuk supaya nggak teratur merotak, apa mesti kita kerjakan? Tiba-tiba hasil CT scan, saya sempat beberapa kali kehilangan ingatan di rumah sakit. Saya mau visit pasien, tiba-tiba saya keliling-keliling gak karu-karuan. Saya lagi praktek, tiba-tiba saya tanpa saya sadari saya langsung pulang. Saya pikir apa yang terjadi dengan saya? Ternyata saya ada tumor otak. Tetapi sekarang, saudara lihat, saya bisa tetap bekerja. Ini pertolongan Tuhan. Maka saya katakan Tuhan tidak ada yang bisa menggantikan engkau dalam hidup. Semua yang bisa kita lakukan, kita bangun pagi-pagi, bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa apapun, itu karena firman menopang. Firman menopang segala yang ada, Ibrani. Maka tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Di sharing saya trial itu yang 3 kali berturut-turut itu, kita selalu mengucapkan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena Tuhan tidak tergantikan, maka cari dulu kebenarannya, cari dulu kerajaannya, semua akan ditambahkan. Semua akan ditambahkan. Amin. Jesus is an irreplaceable person. Yesus tidak tergantikan. Jangan sampai kita menggantikan dia dengan apapun, dengan apapun. Saya dokter spesialis penyakit dalam, berarti masalah diabetes itu harusnya saya tahu ya, harusnya saya tahu. Suami saya ada di belakang, dia diabetes, dan saya sehari-hari bertemu dengan pasien diabetes. Beberapa waktu yang lalu, dia periksa gula darah tinggi. Dia lapor ke saya, 300 lebih.
Terus saya bilang, dia waktu itu pakai insulin berapa ya, 10 unit. Saya bilang naikkan insulinnya, naikkan 15. Terus besoknya lagi lapor lagi, masih 300 lebih. Padahal pasti dia udah gak melanggar dong dari 300. Terus saya bilang, naikkan lagi, jadi 15 jadi 20. Besoknya lagi lapor lagi 400. Aduh, saya bilang ini udah gak benar. Saya bilang, Tuhan ada apa ini? Tuhan kok 400? Ada apa ini? Terus hikmat Tuhan datang. Saya bilang ke suami saya, periksa second opinion ke laboratorium di sebelah rumah itu ada rumah sakit. Coba periksa ke rumah sakit. Periksa berapa? Ternyata hasil dari periksa darah di rumah sakit dengan stik yang kami miliki hasilnya 400 lebih, 490. Dan di rumah sakit hasilnya berapa? 59. Bayangkan kalau ternyata dengan gula 59 saya naikkan lagi insulin, dia akan koma, akan dirawat, padahal besoknya saya mesti kembali. Pelayanan di Bali pasti akan kacau kalau tiba-tiba suami saya harus dirawat. Saya bilang, Tuhan, saya jadi ingat waktu Daud di Kehila. Setiap dia mau apa ditanya Tuhan, Tuhan apakah aku akan menghadapi bangsa Amalek? Iya, silakan. Tuhan apakah aku akan menang? Iya. Tuhan apakah setiap langkah tanya Tuhan. Dan saya pikir, aduh, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Periksa second opinion. Sesudah ternyata 59. Tuhan, lalu apa yang harus aku lakukan? Bawa alat periksa gula darahnya ke rumah sakit. Cek ada apa dengan alat ini? Kenapa alat ini 490? Sedangkan di alat di rumah sakit cuma 59. Diperiksalah sama petugas rumah sakit. Ternyata alatnya nggak salah, alatnya nggak rusak. Apa yang masalah? Sticknya sudah expired. Kita ya ampun, suami saya bahkan nggak sadar kalau waktu itu sticknya expired, nggak sadar. Kan kita juga sering kali begitu, sesuatu yang kita sudah biasa kita sudah nggak perhatikan expired date-nya kan. Sudah, ternyata kalau sticknya expired, hasilnya bisa membumbung tinggi dan itu bahaya sekali, bahaya sekali. Itu hikmat dari Tuhan. Itu hikmat dari Tuhan. Jangan pernah menggantikan Tuhan dengan, kalau saya sudah pandai, saya sudah punya ilmu, saya sudah punya pengalaman, saya sudah punya fasilitas. Dan banyak hal kita benar-benar gak berdaya, kita benar-benar gak ngerti. Cuma Tuhan yang singkapkan apa yang harus kita lakukan. Tidak ada yang bisa menggantikan Dia. Jesus is an irreplaceable person. Jangan sampai kita menggantikan Dia. Ini pasien yang tadi saya cerita, saya sering dapat pasien taruh Alkitab di meja atau di dekat bantal kepala. Bukan Tuhan, nggak pernah dibaca gitu. Bukan Tuhan yang dia hadirkan dalam hidupnya, tapi benda-benda yang dia anggap bisa menggantikan Tuhan. Tidak bisa. Kalung salib, saya pernah punya pasien badannya penuh tato, ada virus HIV di badannya, ada virus hepatitis C di badannya. Kita bisa bayangkan bahwa dia pastinya masa lalunya narkoba. Tapi dia pakai kalung salib. Pakai kalung salib dengan mungkin dia berharap kalau saya pakai kalung salib, virus-virus nggak berani masuk di badan saya. Nggak bisa. Virus tetap akan datang. Kalung salib bukan Tuhan Yesus. Kalau kita mau ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, maka pasti gaya hidup kita tidak akan begitu. Maka virus tidak akan datang. Tidak bisa kita menggantikan Tuhan dengan apapun, dengan simbol-simbol, dengan benda-benda yang kita anggap Alkitab, salib. Tidak bisa. Kita harus bertemu firman itu sendiri tiap-tiap hari. Firman itu sendiri yang menyingkapkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tiap-tiap hari. Jesus irreplaceable. Jangan sampai kita menggantikan Dia. Saya mau undang pastor kesayangan saya untuk kita dengarkan Pastor Felix menyanyikan lagu ini. Mari kita renungkan kata-kata lagu ini. Apakah hati kita juga mengatakan ini sama Tuhan? Apakah betul tidak ada yang lain yang kita ingini di bumi? Apakah ini cuma syair? Atau betul-betul kita
ini baik di surga maupun di bumi selain dari Engkau sendiri. Maka biarlah ini benar-benar menjadi kata-kata kami kepada surga, deklarasi kami kepada surga, bahwa pada hari ini kami bukan cuma iseng-iseng ngomong, tapi kami betul-betul siap diuji. Kami betul-betul siap diuji dalam hidup kami setiap hari di depan, bahwa betul-betul tidak ada yang kami ingini di sorga selain daripada Engkau. Betul-betul tidak ada yang kami ingini di bumi selain daripada Engkau. Anak-anak Tuhan, jadikan ini deklarasi dalam hidup kita, agar sorga bisa menilai bahwa hidup kita betul-betul menjadikan Dia sebagai yang tidak tergantikan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak untuk hati yang rindu akan kebenaran-Mu, untuk hati yang rindu menjadikan Engkau sebagai yang tidak tergantikan. Dan tolong kami Tuhan, jemaat-Mu di GISIM Jakarta ini, untuk sungguh-sungguh menghidupi apa yang kami deklarasikan, bahwa Engkau tidak tergantikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Luar biasa kalau kita betul-betul bisa menghidupi Yesus tidak tergantikan. Iblis tidak akan berani kalau kita lagi. Wow, itu sudah luar biasa, tidak tergoyahkan, unshakable, kehidupan yang unshakable kalau kita katakan Yesus tidak tergantikan dalam hidupku. Jangan sampai kalau kita katakan Yesus tidak tergantikan, maka pastikan jangan sampai kita menolak Dia. Jangan sampai kita menolak Dia. Kita mungkin bilang, masa saya menolak Dia? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kita berani menolak Dia. Kita akan lihat bagaimana sih implikasinya kalau kita katakan saya tidak akan menolak Dia. Kita baca Ibrani 12 ayat 25. Ketua grup Marcel, ambil mic, baca Ibrani 12 ayat 25. Marcel ini ketua grup IPD 56. Sambil kenalan satu-satu ya. Silakan baca. Ya, dari situ aja. Jagalah, Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah, di bumi tidak luput apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Sekarang saya mau mengajak kita untuk betul-betul jaga. Kalau ada kata-kata jaga, berarti ada sesuatu yang mengancam dengan jaga. Di masa COVID dulu kan jaga jarak, karena ada ancaman kalau kita nggak jaga. Di rumah sakit pasti ada tulisan jaga kebersihan. Kalau nggak jaga pasti ada ancaman yang terjadi. Jaga, jangan sampai menolak Dia. Jangan sampai kita katakan no sama firman. Jangan sampai kita bilang tidak sama firman. Kenapa? Karena kalau kita sampai menolak Dia, pasti akan ada konsekuensinya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih menolak Dia dan seperti apa konsekuensinya. Menolak Dia, ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, memang menolak Allah. Kedua, menolak putusan Allah. Ketiga, menolak firman. Kita lihat satu demi satu. Siapa yang pernah menolak Allah? Ini gambar, Kevin lagi tahu kali yang rajin sekolah minggu. Ini kira-kira gambar apa ya? Ada dua orang, yang satu bawa domba, yang satu bawa tanaman. Kira-kira apa ini? Ini kalau nggak salah Kain dan Habel. Iya betul. Lu juara sekolah minggu kayaknya ya. Iya, ini Kain dan Habel. Di masa lalu, di awal-awal sejarah manusia, ada dua bersaudara, Kain dan Habel, sama-sama menaikkan persembahan kepada Tuhan. Yang diterima persembahan siapa, Kevin? Habel. Iya, pintar. Yang ditolak ke persembahan Kain. Lalu Kain sakit hati, lalu Kain merencanakan untuk membunuh Habel. Nah, kemudian datang firman Tuhan kepada Kain. Allah langsung berfirman loh, nggak lewat nabi, nggak lewat Allah langsung berfirman kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu murung? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Hati-hati ya, siapa yang mukanya muram, hati-hati digoda oleh dosa nanti. Jangan muram ya, senyum. Pernah ditamburin senyum. paling kerja keras kita untuk menyuruh senyum pernah ditamburin. Jangan sampai mukamu muram. Hatimu panas, jangan sampai dosa mengintip. Ini Allah sendiri ngomong sama Kain. Kamu harus berkuasa atasnya. Apakah kemudian Kain mengatakan, baik Tuhan, aku berkuasa atas dosa, aku tidak melakukan dosa? Apakah begitu? Apa yang terjadi kemudian, Kevin? Kain menurut perintah Allah atau tidak? Tidak. Dia tetap bunuh si Habel. Kain tetap membunuh Habel. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan bilang. Artinya dia menolak Allah. Di masa lalu, di sejarah dunia, manusia menolak Allah. Menolak Allah. Dan tentu saja ada banyak cerita yang menolak Allah. Ini salah satu contoh Kain. Menolak utusan Allah. Utusan Allah itu apa ya? Nabi, rasul, penginjil, misionari, termasuk tim gembala, itu utusan Allah. Lewi, kaum Lewi itu utusan Allah. Apakah utusan Allah dalam sejarah perjalanan manusia sering ditolak? Sering. Di Alkitab ada nabi-nabi besar dan juga nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar contohnya Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan banyak lagi nabi-nabi. Apakah mereka sering ditolak? Ya. Apakah mereka sering mengalami aniaya? Ya. Tuhan Yesus di Matius 23, yang baca sekarang Kristi ini koordinator rohani dari IPD 56. Coba Kristi baca Matius 23 ayat 37-38. Biar kenalan ya, ini Kristi. Matius pasal 23 ayat 37-38, ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat ke-38, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ya, ini silakan duduk. Ini Tuhan Yesus mengungkapkan kesedihannya, keprihatinannya kenapa saat itu bangsa Israel membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada mereka. Utusan Allah mengalami aniaya di bangsa Israel. Makanya akhirnya kan mereka dibuang dan Yerusalem temboknya dihancurkan dan selama 70 tahun mereka harus menjadi budak di Babel. Utusan Allah, nabi-nabi mengalami penolakan, mengalami aniaya. Selain nabi-nabi, juga di masa perjanjian baru ada rasul. Ada 12 rasul dan beberapa orang yang terkenal. Ini Petrus terkenal karena dia paling vokal, dia paling memimpin di antara 12 rasul lainnya. Ini Yohanes, ini sering kita kenal sebagai murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Dan kemudian ini Paulus adalah rasul yang paling produktif, paling banyak surat yang ditulis Paulus di perjanjian baru. Apakah mereka mengalami penolakan? Ya, mereka mengalami penolakan. Lihat di Kisah Rasul 4:1-3. Saya mau minta Ever, teman lama kita, mana? Mike, kasih ke kakak Ever. Ever ini IPD 51. Mereka ini IPD 56, Ever IPD 51. Silakan dibaca sayang. Kisah Para Rasul 4 ayat 1-3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Petrus dan Yohanes mengalami aniaya, ditangkap, masuk tahanan. Lanjut lagi, pas satu lagi. Efesus 3 ayat 1. Baik. Efesus 3 ayat 1, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus juga sama.
Paulus dari penjara ke penjara, sepanjang surat-suratnya hampir semua dia tulis, aku lagi di penjara, aku dari penjara, karena Kristus. Penolakan juga dialami oleh Rasul, seperti yang dialami oleh Nabi. Manusia sepanjang sejarah berkali-kali menolak Allah, menolak utusan Allah. Apalagi utusan Allah, misionari. Apakah utusan Injil yang pergi kemanapun juga untuk menyampaikan Injil, apakah banyak yang mengalami penolakan? Banyak. Waktu saya masih anak-anak, di rumah saya, di rumah orang tua saya, di rumah papa saya ada satu ruangan isinya buku semua. Papa saya memang sangat suka dengan buku semua, dan ada satu sudut, satu rak isinya tentang misionari semua, dan itu saya suka sekali baca waktu saya masih kecil. Mungkin karena itulah saya kemudian menjadi begitu cinta pada pekerjaan Tuhan, karena saya merasa sangat ingin untuk menjadi pekerja Injil, dan saya sungguh bersyukur bahwa di gereja Tuhan ini, di rumah Tuhan ini, saya bisa dibina untuk bisa bekerja di ladang Tuhan, baik di Gesim Jakarta maupun di Gesim Bali dan di Gesim Agung Masofi. Puji Tuhan, bekerja di ladang Tuhan luar biasa, sangat memberkati kita. Utusan Allah, selain misionari, selain nabi dan rasul, apalagi siapa lagi utusan Allah yang paling harus kita kenali adalah Yesus sendiri. Yesus adalah utusan Allah. Yohanes 5 ayat 23. Sekarang saya minta Yosi baca. Mana tadi Mike? Ya. Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Bapa yang mengutus dia, berarti Yesus adalah utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3, sambung lagi Yosi. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus adalah utusan Allah. Apakah Yesus mengalami penolakan? Ya banget. Ini gambar ini Yesus disandingkan dengan Barabas. Lalu si Pilatus bilang, pilihlah mana yang dibebaskan dan mana yang disalibkan. Apakah yang dibebaskan Yesus atau Barabas? Orang-orang banyak pilih siapa? Pilih Barabas. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Utusan Allah mengalami penolakan. Kita hati-hati, jangan sampai kita menolak Allah, menolak utusan Allah, dan satu lagi, menolak firman. Kita mungkin bilang, mana mungkin saya menolak Allah, mana mungkin saya menolak utusan Allah. Kalau hamba Tuhan datang, saya persilakan masuk, saya kasih minum, saya terima dengan ramah. Satu lagi, menolak firman. Menolak firman. Banyak orang bilang, saya kan gak menolak. Lalu saya katakan, tidak menolak, tapi kalau tidak melakukan, itu namanya menolak. Kita mengaku saya tidak menolak firman, tapi kalau kita nggak melakukan, itu namanya menolak. Menolak firman, pertama, tidak mau mendengarkan firman. Kedua, sengaja mengabaikan firman. Dan ketiga, munafik seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita lihat satu demi satu. Tidak mau mendengarkan firman. Dulu waktu Talita masih di sini, Talita kan sekarang di Bali. Dia sering, tim PW kan sering duduk agak ke sana waktu itu ya, susunan kursinya agak ke sana, sehingga mudah sekali Talita untuk melihat murid-murid saya koas-koas. Dan dia suka lapor sama saya, Mak, tadi koas yang itu begitu khotbah, dia keluarkan HP chatting-chatting. Saya bilang, ya itu antara dia dengan Tuhan. Itu tidak akan mempengaruhi nilai saya, tapi itu nilai dari surga. Kalau kita mendengarkan firman di gereja lama, saya mesti bilang saya juga melakukan itu di gereja lama. Pendeta khotbah 5 menit, lalu apa yang kita lakukan? Kita akan mulai keluarkan HP, kita akan mulai jawab-jawab chatting, kita akan mulai browsing-browsing. Ya, berarti kita sepertinya duduk mendengarkan pendeta khotbah, tapi sebetulnya kita nggak mendengar. Itu banyak sekali terjadi, itu banyak sekali saya alami di gereja lama. Betul, untuk terus menerus, dan saya tanya sama teman-teman kan, teman-teman saya sesama dokter, saya tanya, kalau khotbah
Apakah full atensi? Apakah full mendengar apa yang disampaikan? Sejujurnya tidak. Ternyata tidak. Ternyata sesudah sekian menit ada yang rasa bosan, ada yang rasa ngantuk. Berarti tidak mendengarkan firman. Itu menolak firman. Tidak mendengarkan firman. Kita ingat waktu itu kita pernah sharing Bu Elsia dan saya juga pernah bawakan kisah Maria, Marta. Lukas 10 ayat 39b. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Jadi kalau kita dengar firman, dari mulai firman itu diberitakan sampai akhir, sampai kata amin, terus mendengarkan, bukan sebentar mendengar, sebentar lalu colek sebelah, lalu ngobrol, bukan. Terus mendengarkan, itu yang Tuhan mau. Amin. Yesaya bilang di Yesaya 50 ayat 4b, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seperti apa sih mendengar seperti seorang murid? Kemarin kami ke kampus, saya kemarin ngajar di kampus, di koas-koas saya ajar. Ketika saya lagi mengajar, saya menyebutkan satu hal. Untuk memeriksa asitas kita harus memeriksa, namanya saya sebut. Lalu koas-koasnya murid-murid yang di depan, saya tahu mereka melihat saya dan mereka mendengar apa yang saya bilang dan mereka mencatat. Saya tahu. Itu namanya mendengar seperti seorang murid. Yang di belakang, saya curiga. Saya curiga, ini nggak dengar yang di belakang. Saya panggil. Terus saya suruh berdiri, saya tanya, tadi saya baru ngomong apa? Dia bisa sebut, dia bisa ulang? Nggak bisa. Karena di belakang sana dia bukannya mendengar seperti seorang murid. Dia duduk, fisiknya ada di situ, seperti pastornya sering bilang, fisikmu ada di situ, tapi hatimu nggak di situ. Kalau fisik ada di sini, tapi hati nggak di sini, itu bukan mendengar seperti seorang murid. Berarti kita mengabaikan, kita tidak mau mendengarkan firman, tidak mau mendengarkan firman. Dengar firman seperti seorang murid, supaya dapat apa yang Tuhan mau sampaikan. Kalau tidak, itu namanya menolak firman. Menolak firman. Kedua, sengaja mengabaikan firman Tuhan. Sengaja mengabaikan firman yang mana? Firman datang. Perhatikan nanti satu demi satu firman yang datang tiap-tiap hari. Kita abaikan apa enggak? Ini salah satu saja yang saya sering menjadi rema buat saya. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman. Beritakan firman. Ini sering bicara kepada saya, beritakan firman. Saya dokter dan saya setiap hari bertemu dengan pasien. Jadi kalau pasien mulai bilang, dokter saya takut, saya akan langsung bilang, ibu, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan kekuatan kepada Tuhan. Kalau pasien mulai bilang, dokter saya udah gak kuat lagi, saya bilang, ibu, bapak, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutampil dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Beritakan firman. Setiap kali ada pasien mengeluh sesuatu, saya akan sampaikan firman. Tentu saja pasien yang seiman ya. Kalau yang tidak seiman kan beda, sudut pandangnya beda. Saya akan langsung berikan firman. Karena firman berkata, beritakanlah firman. Kalau misalnya saya visit pasien ngomong apapun, saya sama sekali nggak bicara soal firman, maka saya sengaja mengabaikan firman. Kalau saya tidak melakukan firman, maka saya sengaja mengabaikan firman. Itu berarti saya menolak firman. Berapa banyak dalam hidup kita di gereja kita selalu amin-amin, setiap ada firman amin-amin. Tapi di kehidupan nyata, berapa banyak dari kita yang tanpa sengaja atau tidak sengaja, tapi kita mengabaikan firman. Mari kita meneliti hidup kita. Yang ketiga, munafik seperti orang Farisi. Orang Farisi itu sepanjang 3,5 tahun Tuhan Yesus bekerja, mereka selalu menjadi musuh. Selalu nyari-nyari kesalahan, selalu mengamati apa yang bisa kita lakukan untuk menyerang Yesus. Lalu Tuhan bilang apa tentang mereka? Matius 23 ayat 3, sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ini ayat sering sekali dikutip oleh Bapak rohani kita. Orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka pintar ngomong, tapi melakukannya enggak. Ini namanya munafik. Kita seringkali sama Tuhan, kita ada lagu, ku telah mati dan tinggalkan. Kita nyanyi itu di gereja, di sesi worship. Kita bilang ke Tuhan, ku telah mati. Tapi besoknya, ketika ada orang yang ngomong menyinggung perasaan, apa yang kita lakukan? Marah, tersinggung.
Bela langsung kita, oh emangnya gue ini siapa? Kan gue, wah, katanya sudah mati. Orang kalau sudah mati, mana bisa membela diri, mana bisa berantem, mana bisa tersinggung. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku telah mati. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak mati, daging kita kuat sekali. Maka itu namanya munafik. Perhatikan kehidupan kita mati di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bandingkan dengan apa yang kita bilang sama Tuhan. Tadi kita bilang, selain Kau tiada yang lain. Apakah ini akan terus menjadi kata-kata kita sepanjang Senin sampai Sabtu? Kita perhatikan hidup kita. Jangan sampai kita munafik seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Amin. Menolak firman artinya tidak mau mendengarkan firman, sengaja mengabaikan firman. Munafik seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan kamu. Ibrani 12:25 tadi mengatakan, jaga supaya kamu jangan menolak dia. Jangan menolak dia. Karena kalau kita menolak dia, akan terjadi sesuatu. Mengapa sih orang menolak dia? Pertama, karena ada selubung yang menutupi mata. Ya, ada selubung. Di 2 Korintus 3 ayat 15, Paulus menulis, bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Karena itu kita juga harus berdoa. Itulah gunanya doa syafaat. Setiap hari saya berdoa syafaat untuk Desi Bali, supaya selubung yang menutupi mata orang-orang sekitar Grameikio disingkapkan, dibukakan, digugurkan oleh kuasa darah Yesus, supaya orang mulai melihat kebenaran Tuhan. Kita berdoa untuk penginjilan. Kita berdoa agar selubung di mata orang-orang yang menerima firman Tuhan singkapkan, sehingga kebenaran Tuhan bisa mereka lihat. Kedua, kenapa menolak dia? Merasa sudah baik. Kemarin Pak Bapak Rohani khotbah mengatakan, kebaikan kita itu di mata Tuhan seperti kain kotor. Maka tidak ada kebaikan yang bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik itu penting, tapi tidak menyelamatkan. Akulah jalan, kata Yesus. Hanya melalui Dia kita bisa selamat. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Merasa sudah baik tidak akan menyelamatkan. Ketiga, dunia lebih menarik. Ya, dunia lebih menarik. Waktu saya baru anggota GSIM ini tahun 2015-2016, saya lumayan sering izin sama Bapak Rohani, izin tidak hadir karena ada acara dengan teman-teman keluar kota, jalan-jalan. Oh, menarik itu. Ketika itu, tapi sesudah saya tahu bahwa ada yang tidak kelihatan, yang jauh lebih berharga dari apa yang kelihatan, maka saya tidak pernah lagi mendahulukan dunia daripada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dunia lebih menarik kalau kita masih belum menyelaraskan pikiran, perasaan, dan keinginan kita dengan firman. Tapi kalau kita sudah masuk dalam penyelarasan, dalam tahap 2 sanctification, kita akan katakan, selain Kau tidak ada, lagu kita tadi, selain Kau tiada yang lain, tiada yang lebih menarik daripada firman itu sendiri. Amin. Yang keempat, takut gagal. Pernah ada yang bilang sama saya, dokter, kalau nanti saya sudah menyatakan saya mau ikut Tuhan, lalu kemudian saya kembali pada sifat lama, malu dong saya. Mendingan nanti aja kalau saya sudah yakin bahwa saya sudah sungguh-sungguh kuat untuk melawan semua godaan. Nah, ini tipuan iblis ya. Jangan sekarang, nanti aja. Nanti kamu gagal loh. Yesus 1 ayat 9 berkata, bukankah telah Kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan sendiri yang menolong kita. Surat Petrus mengatakan kita telah dilengkapi dengan segala sesuatu untuk bisa hidup saleh. Semua Tuhan berikan. Dalam 1 Yohanes dikatakan perintah-perintahnya tidak berat. Semua Tuhan berikan. Kita pasti bisa, jangan takut gagal. Pasti bisa bersama-sama dengan Dia. Sekarang kita mau melihat apa sih akibatnya kalau kita menerima Dia, dan apa akibatnya kalau kita menolak Dia. Semua sebetulnya sudah tahu. Kalau menerima Dia, kita nanti akan masuk surga, gitu ya. Kalau menolak Dia, kita akan masuk neraka. Semua sudah tahu. Tetapi bukan cuma itu. Kalau kita menerima Dia, maka dalam hidup kita yang sekarang ini,
kita akan mengalami Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang tidak ingin hidup seperti ini? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita kan pengen hidup seperti ini. Ini hanya bisa kalau kita sudah menerima Dia dan kita hidup dalam penyelarasan dengan firman. Kalau menolak Dia, bukan cuma nanti di neraka hukumannya, bukan. Yohanes 3 ayat 18-19. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Telah berada, bukannya nanti. Hukuman itu bukannya nanti. Telah berada di bawah hukuman. Kalau kita memutuskan menolak Dia, kita telah berada di bawah hukuman. Karena dikatakan di sini, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Orang yang tidak mau menerima kebenaran itu sudah hukuman. Sudah hukuman. Orang yang tidak mau bertobat itu sudah hukuman. Orang yang lebih suka hidup dalam kegelapan itu sudah hukuman. Karena dia tidak mau menerima kebenaran Tuhan. Kalau kita menerima Dia, dalam hidup yang sekarang kita mengalami hidup yang zoe. Tapi kalau kita tidak menerima Dia, dalam hidup yang sekarang kita mengalami hidup yang berkeriapan. Hidup yang gak habis-habisnya masalah, kegagalan. Jadi, kata Ibrani 12 ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita memperbaiki cara beribadah kepadanya. Jangan telat datang kalau ibadah. Jangan sampai gak ada Alkitab, soft copy gak apa-apa, tapi jangan sampai gak ada. Jangan sampai kita lagi ibadah keluarkan HP untuk chatting-chatting. Kalau untuk mencatat khotbah, pasti boleh banget. Saya juga selalu keluarkan HP untuk mencatat khotbah, capture layar yang penting. Tapi jangan untuk membalas chat, jangan untuk browsing sesuatu, jangan. Kita harus beribadah dengan hormat dan takut. Kita di hadapan Tuhan dinilai oleh surga. Katanya tidak ada yang lain, tapi kok masih mendoakan Tuhan, masih ada ini, ada itu. Surga menilai kita. Apa yang kita ucapkan tadi dalam lagu yang kita nyanyi bersama, surga dengar dan surga menilai. Senin sampai Sabtu nanti, apakah kita tetap selaras dengan apa yang kita ucapkan? Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Pastikan ini bukan cuma hari ini, saat nats pembimbing, tapi hidup kita dalam 1 minggu ke depan ini. Kita betul-betul bilang, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Engkau Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Kita masuk pada kesimpulan. Pertama, jangan sampai kita menolak Dia. Jangan sampai. Karena Dia tidak tergantikan. Kalau kita menolak Dia, kita akan sama dengan nasibnya bangsa Israel tadi. Coba menggantikan Tuhan, nasibnya akan sama seperti Israel, mengalami pembuangan. Kedua, jangan sampai kita menolak firman. Firman yang datang, jangan sampai kita abaikan dengan kegiatan-kegiatan yang chatting-chatting, browsing-browsing. Jangan sampai kita menolak firman. Jangan sampai kita mengabaikan firman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang kita tahu dia butuh firman, langsung lepaskan firman. Lepaskan firman. Supaya kita bisa melepaskan firman, kita harus terus diisi oleh firman. Supaya kita bisa lepaskan firman. Jangan munafik. Apa yang tadi kita katakan dalam lagu, pastikan itu betul-betul kita hidupi, karena surga menilai kita. Hormati Tuhan dalam ibadah. Jangan terlambat dan jangan lakukan kegiatan yang tidak menghargai Tuhan. Yesus tidak tergantikan. Jesus is an irreplaceable person. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan.